Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'il ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wa awliya'i wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlasin, khususan musannif tafsir surah Yasin li Syekh Amami Zada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salawat salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad. Para bapak, ibu dan saudara-saudara, baik kita lanjutkan taklim kita, langsung kita kepada materi karena tidak ada pertanyaan yang masuk hari ini. Jadi langsung kepada materi kita, masih lanjutan tentang pembahasan daripada ayat wa ja'alna fiha. Masih ingat? Masih ingat itu? Wa ja'alna fiha jannatin min nakhili wa a'nabin wa fajjarna fiha ya'kulu min thamarihi wa ma 'amilatu aydihim afala yashkurun. Kita masih membahas tafsir tersebut dan tafsirnya cukup panjang karena membahas tentang 10 pemahaman bahwasanya musim semi, musim tumbuh itu sama dengan yauman nusyur, yaitu sama dengan hari pembangkitan. Ya, itu 10, ada 10. Jadi rada banyak pembahasannya. Jadi sampai 1,5 bulan belum selesai. Ya. 10 aja 1,5 bulan. Emang kadang-kadang 2 minggu sekali. Kan gitu.
Baik, sampai halaman 27. Halaman 27. Wasabi'u ya. Halaman 27, 2, 3, 4. 4 baris dari bawah atau yang tengah. 4 baris dari bawah dan 8 baris dari bawah. Ini dua-dua. Ya. Kan kalau ngaji subuh apalagi udah seumuran kita, jadi harus disebutin biar detail. Baris berapa, itu berapa. Kalau suruh nyari sendiri kan kesian. Jadi cari-cari udah melihat kita menjerorongan, nyari lagi, ya dipermudah. 8 baris dari bawah ada kalimat wasabi'u. Udah ketemu? Udah ketemu Bu? Wah hebat, secepat nyari duit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharaini amin. Wasabi'u, dan adapun yang ke-7. Jadi ada 10 persamaan bahwasanya musim tumbuh, musim panen sama dengan nanti hari pembangkitan pada hari kiamat. Itu ada 10. 6 sudah kita bahas, insya Allah kita paham. Ya. Kemudian yang ke-7 wasabi'u, dan adapun yang ke-7 anna ba'da syajarati bisyita'i yakunu yabisan minal awraqi quryana wa fi rabi'in mazina fakadhalika yawman nusyurul ubbadu waz-zuhadu yalbasuna libasal izzi was-sarafi. Ini ada kalimat yang enggak ketulis ini ya. Ada dua baris yang enggak ketulis. Wasabi'u, dan adapun yang ke-7 anna ba'da sajarati, sesungguhnya sebagian pohon-pohon sajarah. Sajarah itu pohon-pohon, kalau bustan kumpulan pohon-pohon atau disebut dengan kebun. Ya, apa bedanya bustanun dengan jannah? Ya, kalau jannah itu taman-taman. Jadi pohon tidak terlalu besar, pohon yang tidak selalu menghasilkan, maka disebut dengan jannah. Ya, itu namanya taman. Makanya ketika orang masuk ke surga berarti ke jannah. Ya, makanya kalimat lainnya raudhah min riyadil jinan. Jinan itu taman-taman. Ya, jadi surga itu ibarat taman. Sebagian pohon-pohon bisyita'i, ya, pada saat musim syita itu seperti musim, kalau di luar itu musim dingin, kalau bahasa kita musim panas ya, misalkan kayak gitu. Sebagian pohon-pohon pada musim kering ya, atau di sana musim dingin salju, yakunu yabisan minal awraqi, ya, guryana, itu maka aurat daun-daunnya yabisan, pada rontok, pada habis ya. Jadi kalau musim panas itu kan daunnya sampai habis. Sampai ada pohon apa itu yang kalau musim kering itu pada habis daunnya, tinggal batangnya doang. Pas itu musim hujan keluar lagi daunnya. Pohon apa itu? Akasia. Akasia. Pohon jago. Ya kata pohon begituan lah. Tidak ada bicara pohon sia. Kita pernah nyari pohon duit aja udah. Itu pada saat musim kering rontok sampai gundul sampai habis, gak ada daunnya sama sekali ya. Gak ada daunnya sama sekali. Wa fi rabi'in masinan, tapi ketika turunnya air hujan, ketika datang musim semi, masinan, akan tumbuh lagi daun-daunnya. Tumbuh lagi daun-daun
keluar lagi daunnya, bahasa kita mah jadi hidup lagi itu pohon, ya, merintis, merontok lagi, keluar lagi pohon tuh. Fakadzalika yauman nusyuri, seperti itu pula nanti pada hari pembangkitan. Ketika manusia dibangkitkan nanti di padang mahsyar, al-ubadu waz-zuhadu. Ubat ini bisa dikatakan sebutan ubat, artinya daripada abdul, ibad, artinya hamba yang rajin ibadah, itu ibad. Maka kita pernah belajar nasaihul ibad, apa kita ngaji itu kitab tasawuf. Tapi kalau ngaji kitab itu kayaknya kita ini apa ya, nggak boleh punya apa-apa, kayaknya kita ini udah begitu aja kayak gitu ya, namanya di tasawuf kan gitu ya. Nasaihul ibad yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, Syekh Nawawi ya gitu. Tapi ada matanya karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu yang mengarang kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram ya, itu kitab hadis, kumpulan fikih. Kemudian pada bab terakhirnya Kitabul Jami ya. Kitabul Jami ini punya 6 bab ya, punya 6 bab ya. Pertama babul adab, yang kedua babul birri wasilah, yang ketiga babul zuhdi wal wara, yang keempat babul tarhibi fi makarimil akhlak, yang kelima babul tarhibi fi masawil akhlak, kemudian bab terakhir adalah babul doa. Itu kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram ini disyaratkan oleh Ibnu Hajar As-Sam'ani Al-Zainani. Nama kitabnya Subulus Salam ya, kitab Subulus. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi sama juga nanti hari pembangkitan, di mana hamba-hamba wazuhad, orang-orang yang zuhud, zahidun jamannya zuhad, orang yang ahli ibadah, orang-orang yang zuhud, yalbasuna libasal izzi wasyarafi ya, mereka itu memakai pakaian izzi. Izzi tahu izzi, pakaian kemegahan, kegagahan ya. Jadi ada kalimat izzi ya, memakai pakaian kemegahan, kehebatan, wasyarafi dan kemuliaan syaraf. Jadi hamba-hamba yang saleh, yang ahli ibadah, hamba-hamba yang zuhud itu memakai pakaian yang ya begitu indah, pakaian yang megah. Ini ada kalimat yang hilang, ini ada 2 baris yang hilang. Jadi dalam kitab aslinya itu adalah fakadzalika yauman nusyur al-ubad waz-zuhad yalbasuna libasa ta'ati wal ibadah. Jadi nanti pada hari pembangkitan itu yang namanya ahli ibadah dan ahli zuhud yalbasuna libasa ta'ah. Di situ ada enggak? Enggak ada ya, hilang ya. Di situ enggak ditulis ya. Namanya tulis ulang, jadi gitu. Kalau tulis ulang itu kadang-kadang ada yang lupa ya. Makanya kalau kita ngaji dengan sanad keilmuan diambil dari rujukan yang asli, itu lebih valid ketimbang kita ngaji kepada Mbah Google atau Eyang YouTube. Ya kan ya? Jadi kalau kita ngaji kepada Mbah Google sama Eyang YouTube nggak ada yang nanggung. Tapi kalau kita ngaji sama guru, itu kan sanadnya tersambung, ya, sanadnya tersambung. Ya, kita ngaji sama guru kita, otomatis guru kita kan pernah ngaji. Masa ya saat kita berguru sama orang nggak pernah ngaji? Pasti dia ngaji. Ya, kita berguru sama guru kita punya guru lagi, kan gitu ya? Gurunya lagi punya guru lagi, gurunya lagi punya guru. Itu namanya sanad keilmuan. Gurunya lagi punya guru lagi, terus ya
Kalau dia misalkan berada di tanah Jawa, dia nggak ngaji ke Timur Tengah, misalkan ke tanah Jawa terus ya sampai kepada Sunan Gesem kan gitu ya panggilannya. Ya itu ahli-ahli fikih, ahli tasawuf. Sunan Gesem punya guru namanya Raden Syahid Sunan Kalijaga kan gitu. Sunan Kalijaga punya guru namanya Syekh Maulana Makdum Ibrahim Sunan Bonang. Sunan Bonang punya guru bapaknya sendiri Raden Rahmatullah Sunan Ampel. Sunan Ampel punya guru langsung bapaknya namanya Syekh Ibrahim Asmorokondi di Tuban. Syekh Ibrahim punya guru namanya Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro langsung dari Timur Tengah punya gurunya lagi ya. Gurunya lagi punya gurunya lagi Sayyid Ahmad Khan. Gurunya lagi punya guru namanya Sayyid Muhammad Khan. Sayyid Muhammad Khan punya guru namanya Sayyid Musa Kalim. Terus lagi nyambung sampai yang namanya Sayyid Jafar Sodi. Sayyid Ahmad Sodi punya guru bapaknya namanya Sayyid Ahmad Bakir. Ahmad Bakir punya gurunya bapaknya namanya Sayyid Zainal Abidin. Setelah Abidin punya guru bapaknya langsung namanya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain belajar sama bapaknya namanya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali belajar dari mana? Dari baginda Rasul Nabi besar Muhammad. Jadi nyambung namanya sanad keilmuan. Tapi kalau kita ngajinya sama Mbah Google, kadang-kadang siapapun aja bisa masukkan di situ kan ya, bisa masuk ke situ. Kadang-kadang yang nggak ngaji bisa ngasih ke YouTube, makanya nggak bisa. Makanya thariqah jalan ke surga itu jalan yang bersanad bersambung. Jadi nggak bisa mau ke surga pakai Google Map, nggak bisa ya. Jadi orang-orang yang ahli ibadah mereka itu yalbasuna libasa taqwa, memakai pakaian kebersihan, pakaian takwa wal ibadah dan ahli ibadah. Bahkan bitajil karamati wa yalbasuna libasal ijzi wassal. Kita yang ahli ibadah, amin. Nanti di padang mahsyar di hari kebangkitan kita bermahkotakan berpakaian kemuliaan. Dan dibilang nanti kalau di padang mahsyar orang pada telanjang gitu ya, pada telanjang. Tapi orang-orang yang ahli ibadah mereka memakai pakaian kebesaran. Walladzina kanu kasyajarin yasta'atahu yabisan minasyita'i. Ya, baru diteruskan. Dan orang-orang yang kasyajari bagaikan pohonnya yabisita'atahum, pohon-pohon yang gugur ketaatan mereka ya bisa dan insanati ya. Karena gugur karena musim-musim kering tadi, riyahal ma'asi, daunnya gugur, rontok. Kenapa? Riyahil ma'asi, karena kena angin kemaksiatan. Jadi ada orang-orang nanti bagaikan pohon yang nggak ada apa-apanya, rontok. Kenapa? Riyahal ma'asi, karena kena angin kemaksiatan. Jadi kayak gitu. Pohon dia begitu kena angin gede kan rontok. Seperti itu pula nanti di padang mahsyar orang dibangkitin. Ya, dia nggak bermahkotakan apa-apa karena ibaratnya kena yang namanya angin maksiat. Fayakununa mahrumina min thimaril ibadah, dan mereka itu menjadi terhalang dari hasil thimaril ibadah, buah-buahannya ibadah. Jadi ada orang yang berbuat sesuatu tapi dia nggak bisa menikmati. Ya, kenapa? Dia ibadah tapi senangnya maksiat. Akhirnya ibaratnya dia tumbuh daun tapi rontok karena ada angin maksiat. Bu, makanya mohon maaf,
Jangan kita menganggap kalau kita ahli ibadah pahala kita udah banyak banget. Itu yang ditakuti Rasul. Karena ibadah itu bukan cuma ta'abud, tapi juga hablum minan nas. Ibadah kita, kalau kita tidak ada rasa hablum minan nas, ya mohon maaf, kita misalkan pergi haji tiap tahun, pergi umroh tiap bulan, gitu ya. Tapi ada tetangga kita yang susah dibiarin, ada anak yatim menderita, dia nggak eruin, ada orang-orang sekitar yang butuh bantuan, dia nggak peduli. Ibadahnya itu pahalanya tergusur karena angin, tidak peduli terhadap sesama. Jadi ibadah bukan buat pribadi, bukan. Maka dikatakan Rasul itu bersabda, orang banyak masuk surga karena takwa wa husnul khuluq dan akhlak yang mulia. Ya. Jadi kalau orang belajar ilmu agama, dia ahli taat, tapi juga ahli akhlak. Insya semakin dia rajin ibadahnya, semakin baik akhlaknya. Itu itu yang bikin dia ngasih rontok tuh, rontok. Makanya kata Rasul, nanti ada orang yang muflis, bangkrut, ya, bangkrut. Ditanya, tahu kamu orang yang bangkrut? Ya, namanya orang bangkrut nanti jawaban kita malahum dirhaman wa dinaran. Orang bangkrut kita bilang kagak punya duit, gitu ya. Jangan bangkrut, duitnya habis, badannya habis. Dan mengapa dia budi selot? Jadi selot, jadi engser, ya, dia habis, badannya habis, buat nyawer, habis buat nyawer. Tapi nggak ada, badannya habis, kenapa? Sedekahnya kebanyakan, dagu dia mah. Dia menyumbang masjid aja pakai puluhan juta, dia mah sedekah dulu, sekarang badannya habis, nggak ada, nggak ada ceritanya. Kan badannya habis, memang apa? Banyak nyawer. Ya, sahabat bilang orang bangkrut itu yang nggak punya harta, nggak punya duit, sama kayak bapak kita. Kata Rasul bukan begitu. Orang bangkrut itu orang yang ahli ibadah, tapi ketika dilihat hasilnya agak ada. Nah, udah bilangnya dia ibadah rajin, tapi sama malaikat agak dicatat pahalanya, nggak dikonten. Kenapa? Istighalu bi uyubil khalqi, sibuk ngomongin kekurangan orang, sama kayak begitu nanti. Karena riyahul ma'asi, karena angin kemaksiatan, banyak orang yang menganggap pahalanya banyak, tapi pas itu dapat rapot, ya, akhirnya dia protes ya. Mereka, ya, ini kenapa pahala saya nggak ada, kok kosong begini? Iya, lu si ibadah rajin, ruku rajin, sujud rajin, tapi sama tetangga lu ngeluat mulu. Iya, sama jamaah lu kesel mulu, hati lu gongkol mulu. Lu ibadah cuma setengah jam, tapi hati lu gongkol setengah tahun. Nah itu tuh riyahul ma'asi. Na'udzubillah min, Allahumma shalli ala Muhammad. Fayakununa mahrumina min thimaril ibadah, maka terhalang min thimaril ibadah, dari thimar, buahnya ibadah, terhalang. Maka kalau begitu, wa'alina min khal'atil imani, maka alin, mereka itu ibarat orang telanjang min khalqatil iman, daripada pakaiannya iman. Fayakununa mafutuhina bainal khalaiq,
maka mereka akan menjadi orang-orang yang terbuka aibnya bainal khalaqi, di antara makhluk-makhluknya. Jadi nggak ada pakaiannya. Ya. Kenapa pakaiannya rontok? Ya. Na'udzubillah, itu yang dikhawatirkan Rasul. Kan Rasul itu ketika melihat isi neraka kebanyakan perempuan, ya. Dan Rasul apa kata percaya sama Jibril, tanya Jibril, ngapa orang perempuan banyak di neraka? Dia kan rajin banget ngajinya, rajin banget ibadahnya. Emang apa? Ibadahnya rajin, dia berguru taat, ya, sama ustazahnya hormat. Jangankan disuruh ngaji, disuruh pergi kemana juga dia mau, disuruh beli bajunya juga dia mau. Maka banyak ustazah sekaligus dagang pakaian. Iya, dari ustazah lumayan itu. Di tanah abangnya ini 150.000, dia jual 300 gitu. Masya Allah, ya. Disuruh gurunya nurut, tapi disuruh lakinya kagak nurut. Hati-hati. Disuruh caleg cuma dikasih cepet begini. Iya kan ya? Disuruh begini dikasih kaos 20.000, panas-panasan mau. Disuruh lakinya yang tiap hari ngasih duit ratusan ribu, beli dia baju, suruh bikin kopi, galaknya 17 setan. Bu, bikin kopi lah, naguk yakin. Orang lu bikin diri sono begitu cerita. Itu tuh. Kita kadang-kadang begitu. Ya, cuma dikasihnya 200 disuruh jalan-jalan teriak-teriak mau. Disuruh lakinya. Bu, kan laki mah ngenakin. Anak yang kagak ngenakin mah. Dan gitu lagi. Kalau mamel anak kan sudah mesti sama ya. Dasar anak kagak ngenakin. Nanti malakinya begininya. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ternyata sumber dari segala sumber, kata Rasul, kufa alaika hada. Mereka nggak pandai menjaga lisan. Makanya ada perkumpulan begini kita bersyukur nih. Di dalam kitab hadis Mukhtarul Ahadits Nabawiyah, hadis yang ke-288. Betul masih ingat kan semalam langsung dikaji itu. 288. Nanti di padang mahsyar yauman nusyur di padang mahsyar itu Allah memanggil-manggil. Ainal mustahaquna fi jalali, kata Allah. Di mana orang-orang yang berkumpul, mustahabuna, yang saling menyayangi karena kekuasaanku. Artinya orang yang berkumpul karena aku, menyayangi karena Allah. Ya kayak begini. Ya. Yang kayak begini. Jadi kita saling kumpul karena Allah, kita ngaji. Kita ngaji. Kenapa? Karena nanti di padang mahsyar yauman nusyur kita dikumpulkan bersama orang-orang yang dulu kita cintai di dunia. Gitu kan ya? Masih ingat judul Maulid tahun kemarin di depan itu? Masih ingat judulnya? Oh, waduh, siapa yang bikin? Pak Adil. Ya, apa yang bikin? Pak Adil. Almarhum ma'aman ahabba. Seseorang itu dikumpulkan kepada orang yang dia cintai. Kepada siapa dia di dunia berkumpul, nanti di akhirat pada masa dia kumpul. Kalau di dunia kumpulnya di masjid, di rumah Allah, amin. Nanti dikumpul lagi di bawah naungan ridha Allah. Kumpul kan. Kalau kita kumpul sama guru-guru ngaji, muzakarah, kita kumpul kayak jamaah begini, nanti kita kumpul di sana. Ya. Ingat pembahasan sebelumnya,
manusia dalam keadaan bingung, wayadhuru shimalan wa yaminan, dia lihat ke kanan, dia lihat ke kiri dalam keadaan bingung, kan gitu ya. Maka dicari oleh Allah, ainal mustahabuna fi jalali, di mana orang-orang yang saling mencintai karena aku. Jadi pengajian ini di mana mereka? Makanya kita nanti kan pengen dikumpulkan di surga gitu kan ya, amin. Di padang mahsyar itu pengen dikumpulkan bersama mereka. Kepada siapa? Dengan siapa kita pengen kumpul? Minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada'i wa hasuna ulaika rafiqa, dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi. Kita pengen dikumpulin minan nabiyyin, dari kelompok para nabi, tapi kita kan nggak kenal. Sama nabi-nabi kita nggak kenal, sama nabi kita nggak ketemu. Jangan-jangan kita papasan sama Nabi Musa terus kita kagak kenal. Kita nggak kenal minan nabiyyin wasiddiqin, para sahabat kita nggak tahu, nggak kenal. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, yang mati di perang Badar, yang mati di perang Uhud, yang mati di perang Khandaq, yang mati di perang Jamal, yang mati di perang Siffin, kita nggak tahu. Minas syuhada, tapi kita pengen kumpul wassalihin, kumpul dengan orang-orang saleh. Itu aja kan. Kumpul sama Nabi nggak ketemu kita, kumpul sama sahabat kita nggak tahu, kumpul sama syuhada kita nggak tahu, tapi kumpul sama orang soleh. Dan orang soleh ini yang membawa kita perkumpulannya kepada Nabi nantinya. Kayak tadi, orang soleh punya sanad kemari sampai kepada Nabi. Tuh, makanya ada doa, Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Amin ya rabbal. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa thaminu, dan yang ke-8, an-nazar'a idza nabata fir rabi'i yakunu sahibuhu masrura biinbatihi fir rabi'i wa man lam yazra' yakunu nadiman bi adami zar'ihi fakadzalika yaumin nusyur idza ukrima abiduna bi ujuril ibadati wa ta'ati fayandamu malam yazra damba ta'ati wal ibadati. Sebenarnya bahasnya masih bolak-balik di redaksinya kan gitu ya. Karena memang kalau tafsir yang berupa sebuah riwayat kan bahasanya hampir sama-sama kayak gitu. 1 sama 2 hampir mirip ya, hampir mirip. Yang ke-8 ada berapa tadi semua? 10. Yang ke-8, an-nazar'a idza nabata fir rabi'i, sesungguhnya ya zar'a, tanduran gitu ya, pohonan ya, tanaman, idza nabata fir rabi'i, apabila tumbuh pada musim semi, yakunu sahibuhu masrura, membuat sahibuhu, orang yang menanamnya, masrura, merasa senang, bikin badihi firrabihi, merasa senang dengan tumbuh-tumbuhnya pada musim semi. Ini kita nanam nih, begitu tumbuh, senang apa enggak? Masya Allah, kampung gua cakep-cakep banget, belum merintis. Sesi gua cakep banget. Orang kalau nanam senang gitu. Ya, Pak Guru Lakim nanam nanas, Masya Allah, senang banget. Nanam singkong, agak tumbuh-tumbuh. Iya, mata Pak Guru tuh. Masya Allah, saya nanam singkong agak tumbuh-tumbuh. Singkong ditanam. Yang ditanam apa? Ya. Jadi orang itu kalau nanam, kalau tumbuh senang apa enggak? Kayak
kita zaman dulu nandur, anak namanya apa? Nandur apa? Ya. Masya Allah, paling cakep-cakepnya, senang kita tuh. Nanam apapun senang, kita ceritain. Bulan gua bertumbuh. Ya, kapan buah? Ya kira-kira 3 tahun lagi dah. 3 tahun lagi terbang. Belum kayaknya mah 2 tahun lagi, 2 tahun lagi, tapi udah girang. Ya kita girang gitu ya. Zaman dulu kalau sekarang kita jarang punya pohon-pohonan, jarang girang gitu ya. Zaman sekarang ini zaman berkah, kagak ada tapi ada. Pohonnya kagak ada tapi barangnya asal punya duit. Iya. Dan sekarang pengen makan jagung mede aja, daun jagung maunya beli kan? Mau mepes daunnya beli. Sekarang lama-lama daun beribang beli kita. Semua serba beli. Jadi orang-orang yang nanam, ya nanam. Ketika tumbuh itu senang. Wa malam yazraya kunu nadiman bi ada misati. Tapi orang yang kagak nanam itu nadiman bi ada misati, dia ngenes. Coba kemarin gua kayak dia ya, nadiman. Misal kayak dia kemarin gua nanam dia. Sekarang di ada menjadi gua nggak punya tanaman kayak dia. Jadi orang yang nanam walaupun capek, pegel, ya dengan jelasan ya, nanam capek kan pegel dulu ya. Tapi begitu tumbuh, girang apa enggak? Girang banget. Yang nikmatin siapa? Mantunya. Nah, dulu kan kaum kita kan nanam apa namanya kelapa gitu ya. Kita kata gimana? Ya kong udah kiaki kelapa lagi diurusin. Kira-kira kaum kita itu hebat apa enggak itu? Jangan bukan buat siapa ya, bukan buat dia, tapi cucu gua yang menikmatin. Nah sekarang kita tinggal membikin doang kelapanya. Nah coba kalau mau ditanam, ada apa enggak kelapa? Ada di depan no 10.000. Begitu. Makanya kalau kita mah hebat. Maka sering saya bilang, sebodoh-bodohnya orang tua kita dulu jauh lebih hebat ketimbang kita. Jujur. Almarhum bapak saya orang bodoh, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, tapi ke Surabaya gubek-gubek nyampe. Tapi mengapa nyasar? Kalau buat tahu Surabaya gara-gara nyasar, kalau bukan nyasar kok saya tahu. Pintar, akhirnya gede. Tapi walaupun orang tua kita bego, nggak bisa nulis baca, mati masih bisa ninggalin bandar barang 1000 meter. Betul. Itu hebat orang tua kita. Tapi kita sekarang jangankan ninggalin banda buat anak kita, jaga yang udah ada agak sanggup. Kalau kita jaga itu habis. Makanya hebatnya orang tua kita ya. Sehat panjang umur jangan dia. Jangan ini apa namanya udah beberapa minggu ini di sini terus nambah keberkahan ya. Doain kamu ini biar berkah ya, jangan dia. Masya Allah sehat. Saya kalau melihat orang muda sepuh dan tua itu dalam hati ya, dalam tanda kutip merasa isi. Ya, sampai alhamdulillah umur segitu ya. Umur segini aja ini udah 8 tahun lebih. Belum banyak juga saya nyampe alhamdulillah ya, nyampe kalimat nyampe. Nyampe Bu, kenapa Bu? Amin apa Bu? Ya, pakai dipaksa sih. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa kadzalika yaumin nusyur ila ukrimal 'abiduna bi ujuril ibadati wa ta'ati fayadzamu malam yasar bidra ta'ati wal ibadah. Seperti itu pula nanti hari kebangkitan orang-orang yang dimuliakan, abidun yang ahli ibadah, di ujuril ibadah, dia dapat pahala karena ibadahnya, dia dapat hasilnya itu karena ibadah. Tapi buat orang-orang yang tak ibadah, fayadzamu malam yasar, orang-orang yang kagak nanam bidra ta'ati karena nanam ketaatan wal ibadah tinggal mau ibadah, dia nyesel. Kenapa dulu gua nggak mau ngikutin dia ya, tuh rajin banget ibadah, rajin banget berbuat baik. Ya nanti di padang mahsyar baru ngenes. Enak amat si anu dapat pakaian kenikmatan, si anu dilindungi, dia mau ibadah. Ngapa gua kagak mau itu dulu? Nyesel pasti datangnya belakangan. Wallahu a'lam.